Selamat datang dan berjumpa kembali bersama channel novel kita. Inilah cerita novel menantu hebat seperti Dewa episode 1 yang berjudul Tak Ada Yang Gratis. Kota Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia, penuh dengan gedung-gedung tinggi dan memiliki perekonomian yang sangat makmur, dan melahirkan banyak keluarga kaya. Buana Group bukanlah keluarga kaya di kota Jakarta, paling tinggi adalah bisnis keluarga yang berkembang dengan baik. Tapi keluarga kecil ini telah membesarkan seorang Dewi Erika Buana. Erika diterima di Universitas Pramulya dengan peringkat nomor 1 dalam jurusan IPS. Dia menyelesaikan PhD-nya hanya dalam 6 tahun. Karena dia adalah orang yang sangat baik dan terlihat sangat cantik. Dia dipuji sebagai wanita idaman terkenal di Jakarta setelah kembali ke Jakarta dan memasuki bisnis keluarga. Dan tentu saja menjadi incaran para tuan muda kaya. Tak disangka, setahun lalu, Nyonya Buana menikahkan cucunya Erika yang dikenal sebagai wanita idaman terkenal kota Jakarta dengan seorang yatim piatu bernama Alex Gunawan. Belum lama ini, tuan besar keluarga Buana meninggal karena sakit. Dan bisnis keluarga Buana juga memburuk. Setiap anggota keluarga Buana memiliki dividen. Sebagai menantu, Alex juga memiliki dividen bulanan lebih dari 60 juta. Namun, ketika keluarga berada dalam masa sulit. Ketika setiap anggota keluarga sibuk berusaha memulihkan keterpurukan ekonomi, Alex malah tidak khawatir tentang apapun sepanjang hari. Dia tidak pernah pergi ke perusahaan, tetapi melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah. Kata kasarnya, dia hanya sampah yang hidup dengan bergantung pada orang lain. Keluarga Buana tidak suka melihatnya. Sering menertawakannya dan ingin mengusirnya dari keluarga Buana. Bahkan Erika sendiri pun merendahkan suaminya, di matanya, Alex hanyalah seorang yang tidak berguna. Entah metode apa yang dia gunakan untuk membujuk kakek agar mengambil keputusan dan menjadikannya sebagai menantunya. Kakek meninggalkan surat wasiat sebelum dia meninggal, kecuali jika Alex meminta cerai, dia tidak akan pernah menceraikan Alex. Karena itu, dia selalu cuek pada Alex, terlebih lagi tidak memperbolehkan Alex menyentuh tubuhnya. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk membuat Alex menceraikan dirinya sendiri. Pertama, dia memecat pelayan di rumah, dan menyerahkan semua pekerjaan rumah kepada Alex, mencuci dan memasak, membersihkan lantai, dan bahkan membersihkan toilet. Erika percaya bahwa Alex adalah seorang laki-laki, dan dia harus memiliki harga diri jika dia laki-laki. Setelah waktu yang lama, dia pasti tidak akan mampu menanggung penghinaan ini, dan dia akan menyerah. Tapi, setelah setahun, Alex malah senang mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah ini menjadi sangat bersih berkatnya, dan bunga serta tanaman di pekarangan tumbuh dengan sangat baik. Semakin Alex seperti ini, semakin Erika meremehkannya. Tinggal di rumahku, hidup bergantung pada orang lain, Alex, kamu sangat tidak berguna. Sore ini, Alex menyenandungkan sebuah lagu kecil, mula-mula menjemur pakaian yang sudah dicuci. Lalu mengambil sapu untuk membersihkan pekarangan, dan akhirnya mengambil ember untuk menyirami sayur yang ditanamnya sendiri di pekarangan. Tiba-tiba, terdengar suara siul di luar pagar. Alex tersenyum tipis dan berkata, "Andi, apa yang kamu lakukan di sini?" Andi Hartono tersenyum dan berkata, "Kak, sejak kamu berhenti, Gang Serigala telah melampaui momentum kita. Jika mereka melepaskan diri dari perlindungan bisnis gang beruang hitam kita akan kehilangan setidaknya 56 triliun setiap tahun. Terutama setelah perluasan kekuatan Gang Serigala, orang ini pasti akan melawan gang beruang hitam kita." Alex tersenyum, "Itu semua urusanmu. Bagaimanapun, kamu juga 4 raja dunia dari gang beruang hitam, nama julukan ini bukanlah hasil bualan." Andi menggaruk kepalanya dan berkata, "Bos, hanya kamu yang bisa mengalahkan Gang Serigala. Jika kamu tidak muncul, aku khawatir gang beruang hitam kita akan menderita kerugian serius."
Alex menepuk bahu lebar Andi, dan perlahan berkata, Andi, sejak hari ini di tahun lalu, aku sudah bukan lagi bos gang beruang hitam. Andi berkata dengan cemas, Kak, kamu benar-benar tidak peduli dengan persaudaraan, apakah kamu benar-benar tega membiarkannya? Alex berkata, pada saat itu, untuk menyelamatkanmu, aku ditembak 3 kali. Ini bukan persaudaraan? Sekarang aku punya istri, tidak lagi membunuh, jangan menyebut bos lagi. Jangan ganggu hidupku, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengakui teman sepertimu. Andi menghela nafas, mengubah kata-katanya dan berkata, Bos, tidakkah kamu menyambutku dengan makanan? Ketika kakak iparku kembali dari kerja, biarkan dia memasak 2 hidangan untuk kita dan minum bersama, ya. Alex melotot ke arah Andi, dan tiba-tiba marah, enak saja. Kamu bahkan masih ingin kakak iparmu memasak untukmu. Aku saja tidak menikmati perlakuan semacam itu. Jangan bicara omong kosong, cepat pergi. Kakak iparmu tidak suka aku berurusan dengan orang asing. Andi berkata dengan sedih, lagi pula aku saudaramu, bahkan traktir makan saja tidak boleh. Berhenti bicara omong kosong, pergi. Ekspresi malas Alex tiba-tiba hilang, dan aura pembunuh melesat dari matanya. Andi tercengang dan lari dengan patuh. Setelah mengusir Andi, Alex memetik beberapa tomat segar dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Istriku suka makan tomat yang dicampur gula, terus masak beberapa macam sayur lagi yang dia suka. Kebahagiaannya adalah yang terpenting. Sebuah mobil Volkswagen Golf abu-abu perak melaju masuk ke halaman. Seorang wanita yang sangat cantik turun dari mobil itu. Dia memiliki rambut hitam panjang dan lurus, paras yang cantik, riasan tipis, dan leher jenjang dan putih dengan kalung kristal tergantung di lehernya. Gaun ketat dan hitam membungkus tubuh montoknya, dapat dikatakan bahwa tubuhnya sangat sempurna. Erika, wanita cantik yang sulit ditemukan, diakui sebagai dewi pertama di kota Jakarta. Alex mengenakan celemek dan keluar dari dapur untuk menyambutnya, istriku, kamu sudah kembali, kamu sudah bekerja keras. Makan malam sudah siap, kamu mandi atau makan dulu? Erika menatap Alex dengan tegas dan menegur, berapa kali aku harus memberitahumu? Tidak peduli di rumah atau di perusahaan, kamu tidak diizinkan untuk memanggilku istri, kamu harus memanggilku dengan sebutan Presdirbuana. Alex menerima teguran tetapi tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengingatnya Presdirbuana, lain kali aku tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi. Melihat senyum Alex, Erika merasa jijik di dalam hatinya. Dia berkata dengan sangat marah, kamu sajikan dulu masakan yang sudah ada. Biarkan aku melihat apakah suka atau tidak. Baik, segera. Alex berlari ke dapur, dan tanpa banyak usaha, 4 lauk yang terlihat enak telah disajikan.